Udah dimasak aja, Teror terhadap Tempo terus berlanjut. Mereka menerima paket berisi 6 bangkai tikus. Tapi ngirim bangke ya ke orang lain itu jelas-jelas melanggar Pancasila. Harusnya negara marah tuh dengan apa yang terjadi. Gak usah ada pelaporan-pelaporan, harusnya langsung negara mengirimkan aparatnya untuk segera menyelidiki hal ini. Gak usah ngomongin dulu tentang wartawan, gak usah ngomongin dulu tentang media. Tapi kalau ada hal ini terjadi, negara yang marah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, ini ada berita yang memang tidak enak sih. Bukan cuma buat Indonesia, tapi ini juga mengganggu akal sehat serta demokrasi kita sebetulnya. Jadi 19 Maret pada hari ke-19 Ramadan loh, bayangin aja. Bulan Ramadan ini paket dikirim. Hari Rabu 19 Maret ada paket yang datang dikirim oleh ekspedisi ya, ada kurir lah yang mengirim itu ya. Itu hari Rabu 19 Maret 2025 diterima paket itu atas nama ditujukan kepada Francisca Christy Rosana. Kita kenalnya Cica tuh yang di Bocor Alut ya, Bocor Alus. Cica juga pernah bicara dengan saya di Henry Satrio Official. Waktu itu dia juga ngomongin tentang siapa backingannya Bocor Alus dan lain-lain. Silakan nanti teman-teman lihat. Nah, jadi tanggal 19 Maret paket itu datang. Kemudian sempat diinapkan satu malam sebelum kemudian keesokan harinya dibuka oleh Cica. Nah waktu itu Cica, nih kalau kita dapat video yang beredar di media sosial, Cica dibantu oleh Husein Abri Dongoran, rekannya wartawan Tempo yang juga sama-sama mengisi acara Bocor Alus. Nah, pada saat dibuka, Husein buka, ternyata di dalamnya adalah bangkai kepala babi tanpa kuping atau tanpa telinga, gitu ya. Tentu saja ini membuat heboh yang luar biasa. Gitu. Cica sempat berseloroh bahwa kok nggak dikirimin dagingnya aja, kalau dagingnya aja bisa dimakan. Tapi itu bukan sebuah kata-kata yang meremehkan atau tidak prihatin. Saya yakin ada keprihatinan juga di kata-katanya Cica gitu ya. Nah, sebetulnya ini menjadi tamparan keras bagi negara ini sih. Nah, apalagi kemudian hari Sabtu Tempo mendapatkan juga kiriman 6 bangkai tikus tanpa kepala. Gitu ya. Kalau ini bukan lewat kurir, kalau yang bangkai tikus ini dilempar katanya. Nah, teman-teman semua, pengiriman kepala babi tanpa kuping dan kemudian bangkai tikus tanpa kepala ini, harusnya yang marah pertama kali itu adalah negara. Pemerintah harusnya marah besar. Jadi negara itu dengan pengiriman ini harusnya tanpa dilaporkan ke kepolisian oleh jajaran Tempo dan Dewan Pers, itu harusnya marah duluan dan langsung memerintahkan aparat hukum untuk menyelidiki case ini sebelum kemudian berkembang kemana-mana. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita nggak usah cari-cari pasalnya dulu lah. Mengirim bangkai hewan ke orang lain, ya. Saya nggak ngomongin tentang kepala babi tanpa kuping dulu deh. Saya juga nggak ngomongin tentang tikus tanpa kepala, tapi ngirim bangke ya ke orang lain itu jelas-jelas melanggar Pancasila. Harusnya negara marah tuh dengan apa yang terjadi. Gak usah ada pelaporan-pelaporan, harusnya langsung negara mengirimkan aparatnya untuk segera menyelidiki hal ini. Gak usah ngomongin dulu tentang wartawan, gak usah ngomongin dulu tentang media. Tapi kalau ada hal ini terjadi, negara yang marah. Kenapa? Karena tentang nilai-nilai Pancasila.
Makanya aneh buat saya kalau para politisi yang biasanya meneriakan Pancasila harga mati, Pancasila harga mati gitu ya. Gak ada yang bersuara tuh para politisi tentang hal ini. Yang berteriak Pancasila tuh nggak ada. Ini harusnya pelanggaran Pancasila nih. Nggak bener ini. Apalagi kemudian hal ini dikirimkan ke media. Kekuatan keempat demokrasi, bos, yang diserang. Harusnya negara marah. Marah betul. Tapi sayangnya perwakilan negara pada saat pertama kali berucap itu bilang dimasak dulu aja. Udah dimasak aja. Marah lah itu Bu Susi itu sama kepada kepala kantor komunikasi presiden. Ignorance. He has to stop represent the government talking in public, Pak Presiden Prabowo, kata Bu Susi lewat akun @susipujastuti Sabtu 22 Maret. Jadi ceritanya gini, ini kepala kantor komunikasi presiden Hasan Nasbi baru selesai mengikuti rapat paripurna kabinet, rapat kabinet paripurna atau rapat paripurna kabinet lah. Semuanya diundang oleh Pak Presiden Prabowo. Dan di rapat itu Prabowo menyampaikan pentingnya komunikasi pemerintah kepada publik, pentingnya komunikasi negara kepada rakyatnya. Dan Pak Prabowo di situ meminta atau memohon kepada jajaran pembantunya untuk memperbaiki komunikasi publik itu. Ya saya sih sudah lelah memang menyampaikan ini. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa komunikasi publik negara penguasa ke rakyatnya buruk gitu. Dari awal kan sudah begitu. Ada yang pakai kop surat buat acara keluarga, ada yang kemudian mengomentari kabur aja dulu, jangan balik lagi katanya. Terus ada menteri walaupun sekarang katanya sudah di reshuffle yang mengatakan bahwa efisiensi akan berimbas kepada biaya pendidikan mahasiswa. Ada yang mengatakan yang tidak mendukung RUU kurang kerjaan, padahal kondisi rakyat sedang di PHK. Bayangin tuh ya, rakyat lagi banyak di PHK, menterinya bilang kurang kerjaan. Lah emang kurang kerjaan, makanya kasih kerjaan. Jangan dicela rakyatnya. Nah balik lagi ke sini, orang lagi heboh-hebohnya, masyarakat lagi heboh-hebohnya. Presiden sudah menyampaikan untuk memperbaiki komunikasi publik. Kepala kantor komunikasi presiden keluar dari meeting itu, ketemu wartawan, ditanya tentang pengiriman bangkai kepala babi tanpa kuping ini. Si kepala kantor bilang, dimasak aja. Ya, sebelumnya dia ini baru keluar dari meeting yang digagas oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo berucap tentang perbaiki komunikasi pemerintah ke rakyat. Keluar sampai di depan wartawan, dia bilang dimasak aja. Gak ada gitu empatinya kepada kerja-kerja jurnalistik, kepada independen pers saat itu yang sedang diserang menurut teman-teman Tempo dengan simbol kepala babi tanpa telinga. Ibu Susi marah-marah. Gini, itu udah susah tuh dibenerinnya tuh. Karena publik tuh sudah mendengar itu. Itu adalah ucapan resmi dari negara tuh. Susah, dia mau perbaiki susah. Itu yang didengar gitu. Mau alasan katanya supaya ya gitu-gitulah, lebih setuju sama Cica lain-lain, udah gak penting lagi. Di situ yang didengar tuh. Nah, inilah pentingnya rasa, teman-teman, dari pejabat kepada rakyatnya. Tanpa rasa, ya akhirnya ngomongnya jadi sembarangan begini. Nah, terus yang saya sedih lagi apa? Muncullah kontra narasi di publik tentang pengiriman bangkai-bangkai ini. Ada yang mengatakan bahwa, wah,
Itu mungkin Tempo kirim sendiri tuh supaya diperhatikan gitu. Dituduh begitu sih. Tega nggak itu? Tega banget. Dia omongin kayak gitu. Wah, Tempo nih ngirim sendiri nih segala macam. Wah, ini ada settingan nih. Biar seolah-olah dia dizolimi. Kan luar biasa ya. Hal itu terjadi ya. Kalau lu terang menerang juga. Gitu. Ini kalau mau diusut bisa banget, gampang. Berapa banyak sih toko yang jual kepala babi? Berapa banyak peternakan di Jakarta yang jual kepala babi? Berapa banyak sih restoran yang pesan kepala babi? Gak banyak menurut saya. Dan itu bisa di-trace dengan mudah. Belum lagi si ojeknya yang datang, gitu ya. Walaupun kita jangan sampai menyudutkan si ojeknya, tapi kan bisa ditanyain. Nomor polisinya ada, mudah lah ini sebetulnya dicek tuh. Ya jelas masyarakat kemudian marah. Sama, saya juga marah juga. Karena menurut saya ini mengganggu ketentraman aja. Saya tidak bicara apakah ini ada kontra intelijen. Saya nggak bicara apakah ini ada settingan-settingan supaya Tempo lebih mendapatkan simpati rakyat. Saya nggak bicara ke sana. Adanya pengiriman kepala babi, bangke nih, kepala babi tanpa kuping, tikus tanpa kepala, itu harusnya negara marah. Harusnya pemerintah marah. Dan segera mengusut itu. Dan mestinya ngusut-ngusut begini nggak akan lama. Teman-teman, kita memang banyak mencatat ya, di negara ini banyak sekali serangan-serangan kepada awak media ya. Yang terbaru ada pembunuhan kalau saya nggak salah tentang kelapa sawit. Ada wartawan yang nulis tentang pelanggaran kelapa sawit apa kalau nggak salah ya di Sumatera ya. Terus kemudian ada, kita masih ingat lah kasus di Yogyakarta, wartawan Bernas Udin yang dibunuh, sampai hari ini juga masih ditutup kasusnya. Banyak hal-hal yang mengganggu kecerdasan kita tuh tentang bagaimana aksi-aksi jurnalistik yang terus diganggu gitu. Saya bacain komentarnya Ketua Dewan Pers Nini Rahayu ya. Singkat aja nih, saya ambil dari Tempo. Nini Rahayu meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Sebab, kata Nini, apabila dibiarkan maka teror seperti ini akan terus berulang. Saya setuju, itu disampaikan. Terus, ada lagi nih komentar dari pengamat kepolisian mendesak polisi untuk mengusut tuntas teror kepala babi terhadap Tempo. Bambang Rukminto mendesak kepolisian mengusut secara serius kasus teror kepala babi yang terjadi pada Tempo. Dia menilai polisi harus mengusut kasus ini dengan serius agar tidak muncul kecurigaan bahwa pelaku memiliki kekuatan yang membuatnya tak tersentuh hukum. Cica, saya kenal secara pribadi, secara personal, kita banyak ngobrol tentang case-case di Indonesia. Dengan jurnalisme investigatif yang dimiliki oleh Tempo, akhirnya mereka mendapatkan cerita-cerita yang banyak sekali rakyat tidak dapatkan. Cerita-cerita ini dimunculkan di sebuah channel YouTube namanya Bocor Halus, yang muncul setiap hari Sabtu kalau saya tidak salah jam 11 siang. Tentu saja ini tidak live, ini taping terlebih dahulu atau direkam terlebih dahulu. Memang banyak hal yang didapatkan oleh masyarakat dari info-info yang didapatkan oleh Bocor Halus. Apalagi setelah itu untuk mendalami beberapa case yang di Bocor Halus, mereka menampilkan secara utuh di majalah Tempo yang terbit setiap hari Senin. Apakah banyak yang merasa terganggu dan marah? Mungkin saja. Tapi itu kerja jurnalistik yang tepat. Jadi artinya memang melakukan investigasi-investigasi yang kemudian bisa membuka mata rakyat tentang kondisi negara dalam sesungguhnya. Sampai hari ini selain Kepala Kantor Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi yang bicara, belum ada lagi yang pejabat negara yang bicara tentang hal itu. Seingat saya Wamen Noel
mendukung aparat hukum segera mengusut tuntas ini. Itu bagus sekali tuh apa yang dikatakan oleh. Jadi teman-teman, hal ini sudah muncul di mana-mana. Tapi saya tidak ingin mengkait-kaitkan dengan tren yang sedang berkembang ya. Misalnya ada RUU TNI yang baru saja disahkan, kemudian ada kasus Pertamina 193 triliun korupsi di sana, kemudian lagi ada kasus yang paling dekat dibahas oleh Tempo adalah masalah banjir, masalah keterpemilikan lahan di puncak. Saya nggak ingin mengaitkan ke situ. Tapi yang jelas, apa yang terjadi hari ini itu harusnya teror. Oke, ada beberapa yang mengatakan bahwa ini tidak bisa dianggap teror karena belum ada proses hukumnya, tidak ada tersangka yang di sana. Jadi kita nggak bisa mengatakan teror. Menurut saya sih ini sudah teror. Dan bagaimana mensiasati ini, ya ini harus diusut tuntas. Jangan sampai kemudian suara-suara kritis, suara-suara demokrasi ini harus digagalkan dengan ancaman-ancaman seperti ini. Dan saya yakin betul bahwa seorang Prabowo Subianto tidak akan menyukai cara-cara seperti ini. Jadi gitu, teman-teman sekalian, tentang buruknya komunikasi publik negara kepada rakyat, termasuk juga bagaimana ada tekanan teror, hal yang tidak menyenangkan yang diterima oleh Tempo. Saya yakin sekali aparat hukum bisa segera menemukan pelakunya dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.